hidrogen. Nah, adapun teman kelompok kami, yang pertama ada Citra Ayudita dengan akhiran sambung 02, ada Mei dengan akhiran sambung 011, saya sendiri Almeida dengan akhiran sambung 016, Nabila Ramadhani yang tidak hadir pada pagi hari ini dengan akhiran sambung 056. Sedangkan untuk kelas B itu ada Rajab yang tidak hadir juga pada pagi hari ini dengan akhiran sambung 043, Aulia Maharani dengan akhiran sambung 055, dan Dita Ambriani dengan akhiran sambung 066. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang akan kami bahas menjadi materi. Langsung saja pembahasan yang pertama. Di sini pada slide pertama ini saya akan menjelaskan apa itu spektrum atom dan bagaimana spektrum ini terbentuk. Nah, spektrum atom ini adalah garis-garis cahaya yang muncul ketika elektron dalam atom itu berpindah dari satu tingkat energi teman-teman, saya ulang. Nah, di mana di slide pertama ini saya akan menjelaskan apa itu spektrum atom dan bagaimana spektrum atom itu dapat terbentuk. Nah, jadi teman-teman, spektrum atom ini adalah garis-garis cahaya yang muncul ketika elektron dalam atom itu berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Nah, elektron ini hanya berada pada tingkat energi tertentu. Jadi saat elektron itu turun dari energi tinggi ke energi yang lebih rendah, ia akan melepaskan cahaya. Nah, cahaya itu kemudian dilewatkan ke prisma, dan prisma inilah yang memecahkan cahaya-cahaya tersebut menjadi garis-garis berwarna. Nah, garis-garis berwarna inilah yang kita sebut dengan spektrum atom. Nah, selanjutnya pada slide kedua kita bisa melihat bagaimana spektrum itu muncul pada atom hidrogen dan mengapa ini penting. Nah, jadi spektrum atom hidrogen itu terbentuk ketika elektron pada atom hidrogen turun ke tingkat energi yang lebih rendah, dan dia ini akan menghasilkan cahaya. Nah, setiap perpindahan ini menghasilkan warna yang berbeda sehingga pola spektrumnya itu menjadi khas. Nah, di gambar di situ teman-teman bisa lihat bahwa ini ada 3 deret spektrum. Yang pertama ada deret Lyman, yaitu elektronnya menuju N1 yang berada di daerah ultraviolet. Nah, ini tidak dapat terlihat oleh mata. Kemudian ada deret Balmer, itu elektronnya menuju N2, itu berada di cahaya tampak. Nah, garis-garisnya ini bisa terlihat oleh mata. Kemudian ada deret Paschen, itu elektronnya menuju N3, ini berada di inframerah dan juga tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, dari ketiga deret ini kita bisa memahami bagaimana elektron itu bergerak di dalam satu atom dan bagaimana perpindahan tersebut dapat menghasilkan sebuah cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana kontribusi spektrum hidrogen ini terhadap perkembangan teori atom. Nah, spektrum atom hidrogen berkontribusi pada perkembangan teori atom ini karena menunjukkan bahwa energi elektron ini bersifat discrete atau lintasan tertentu yang tidak kontinu. Nah, yang terlihat dari munculnya garis-garis warna pada spektrum. Pada gambar, atom itu menunjukkan elektron bergerak pada lintasan tertentu dan memancarkan cahaya saat berpindah tingkat energi. Hal ini itu memperbaiki kelemahan model Rutherford dan mendukung model Bohr. Nah, di situ ini hal tersebut itu menjadi dasar perkembangan nanti teori atom modern, yaitu mekanika kuantum. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada perbandingan model atom Bohr dan model atom modern
Jadi model atom Bohr dan model atom hidrogen itu memiliki perbedaan mendasar dalam menjelaskan spektrum atom hidrogen. Menurut model atom Bohr yang dikemukakan oleh Niels Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan melingkar tertentu yang disebut dengan orbit dengan tingkat energi yang terkuantisasi. Elektron tidak memancarkan energi selama berada pada orbitnya, tetapi akan menyerap dan memancarkan energi dalam bentuk foton ketika berpindah dari satu orbit ke orbit lain. Perpindahan inilah yang menghasilkan spektrum garis pada atom hidrogen, seperti yang tampak pada gambar orbit melingkar di slide, di mana elektron digambarkan bergerak pada kulit-kulit tertentu di sekitar inti. Model ini berhasil menjelaskan deret spektrum hidrogen, namun tidak mampu menjelaskan fenomena pada atom yang lebih kompleks maupun efek pemisahan garis spektrum dalam medan magnet. Sementara itu, model atom modern yang dikembangkan berdasarkan mekanika kuantum oleh ilmuwan menyatakan bahwa elektron tidak bergerak dalam lintasan terpasti, melainkan berada dalam orbital, yaitu daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Hal ini digambarkan pada slide melalui ilustrasi awan elektron di sekitar inti yang menunjukkan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, melainkan dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Meskipun energi elektron tetap terkuantisasi seperti pada model Bohr, pendekatan mekanika kuantum memberikan penjelasan yang lebih akurat dan dapat diterapkan pada atom yang lebih kompleks. Dengan demikian, model Bohr berhasil menjelaskan spektrum atom hidrogen secara sederhana melalui konsep perpindahan elektron antar tingkat energi. Sedangkan model atom modern menyempurnakan penjelasan tersebut dengan pendekatan yang lebih lengkap dan ilmiah sesuai dengan perkembangan teori kuantum. Selanjutnya, di kelas ini itu membahas tentang prediksi spektrum atom hidrogen menggunakan model atom Bohr. Spektrum hidrogen terbentuk ketika elektron dalam atom hidrogen berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dan memancarkan energi dalam bentuk foton. Karena tingkat energi dalam atom bersifat disimplit, maka cahaya yang dihasilkan juga berupa garis-garis spektrum tertentu, bukan spektrum kontinu. Inilah sebabnya spektrum hidrogen tampak sebagai garis-garis terang pada panjang gelombang tertentu. Menurut model atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr, energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah orbit dapat dihitung menggunakan persamaan yang melibatkan konstanta Rydberg. Rumus tersebut menunjukkan bahwa besar energi bergantung pada perbedaan tingkat energi awal dan akhir elektron, yang dinyatakan dengan kuantum utama. Konstanta Rydberg sendiri pernah pertama kali kedua sama dengan kita. Terus beratnya itu sama dengan 1,097 dikali 10 karena 7 M-1 dengan cepat lambat cahaya yaitu 3 kali 10 karena 8 M per S. Jadi untuk menentukan panjang gelombang itu dia digunakan rumus deret Dolmer, yaitu 1 per lambda sama dengan Rydberg 61 M 1 pada 2 dikurang M dikurang 1 M2 pada 2. Jadi nilai tersebut disubstitusikan menjadi 1 lambda sama dengan 1,097 dikali 10 pada 7 dalam kurung 1 per 4 dikurang 1 per 25, sehingga hasilnya itu diperoleh 1 per lambda sama dengan 2,30 kali 10 pada 6 M ini pada 1 dengan panjang gelombang lambda sama dengan 4,35 Bohr kapan itu digunakan? 3 kali 10 M. Jadi setelah panjang gelombang diketahui, frekuensi radiasinya itu menggunakan hubungan V sama dengan C per lambda dengan memasukkan nilai C 3 kali 10 per 8 M per S dan lambdanya sama dengan 4,35 10 per 7 M. Jadi diperoleh frekuensi 6,90 dikali 10
pangkat 14 hasil ini dia menunjukkan bahwa radiasi yang dipanjangkan berada pada daerah cahaya kapan sekitar 435 yang termasuk dalam spektrum bawah. Terus yang kedua itu kita menjadi panjang gelombang untuk N dengan itu. Jadi panjang gelombang radiasi hidrogen itu untuk perpindahan elektron dari energi yang pertama yang kedua itu sama dengan 7, terus yang satu sama dengan 2, terus yang 2 nya sama dengan 2 dan yang ketiga. Dan konstanta hidrogen itu sama dengan 1,097 dikali 10 pangkat 7 M 1. Karena elektron berpindah ke tingkat N1 sama dengan 2, jadi radiasi yang dihasilkan termasuk dalam daerah yang berada pada daerah cahaya tampak hingga mendekati ultraviolet. Terus di sini dia dilakukan persamaannya itu menggunakan ribet, yaitu 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N 1 pangkat 2 dikurang 1 per N 2 pangkat 2. Terus dengan substitusi nilai diperoleh 1 per lambda sama dengan 1,097 dikali 10 dalam kurung 1 per 4 kurang 1 per 9. Jadi hasil pengurangan pecahan tersebut adalah 0,2296 sehingga 1 lambda sama dengan 2,52 kali 10 per 6 M. Dengan membalik nilai tersebut diperoleh panjang gelombang 3,97 kali 10 pangkat 7 M atau setara dengan 397 nanometer. Terus selanjutnya itu kita menentukan N jika lambdanya itu 300 kemudian 80 nanometer. Jadi di sini cara menentukan tingkat energi N2 itu yang pertama itu kita tahu panjang gelombang radiasinya itu sama dengan 380 nanometer pada atom hidrogen dengan tingkat akhir N1 nya sama dengan 2 pada daerah dalamnya. Terus diketahui N1 itu sama dengan 2 lambdanya sama dengan 380 nanometer yang dikonversi menjadi 3,80 kali 10 pangkat 7 M serta konstanta hidrogennya itu sama dengan 1,97 dikali 10 per 7 M pangkat 1 yang ditanyakan adalah nilai N2 nya. Dari langkah pertama itu dia menghitung nilai 1 per lambda yaitu 1 per 3,80 kali 10 pangkat 97 sama dengan 2 kali 63 dikali 10 per 6 M. Satunya nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan tiga, 1 per lambda sama dengan R 1 per 2 dikurang N 2 per 2 sehingga diperoleh 2,3 kali 10 per 6. Jadi hasilnya 1,097 kali 10 per 7. Dalam membagi kedua ruas dengan 1,97 dikali 10 per 7 terus diperoleh hasilnya yaitu 0,2396 sama dengan 1 per 4 dikurang 1 N 2 per 2. Karena 1 per 4 0,25 jadi dia diperoleh 1 N per 2 1 N 2 per 2 yaitu sama dengan 0,0104. Dengan membantu tersebut maka diperoleh N 2 per 2 sama dengan 96 sehingga N 2 nya itu kurang dari 10. Artinya panjang gelombang 380 nanometer itu dia dihasilkan dari perpindahan elektron dari tingkat energi ke 10 menuju tingkat energi ke 2 karena 380 nanometer itu dia berada di batas ungu menuju ultraviolet. Jadi dari foton yang dipancarkan itu cukup besar. Dia menunjukkan bahwa selisih tingkat energinya juga besar dari N ke 10 nya dari N ke 10 dan N 9. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya.